Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar peringatan ketiga bagi Yayasan Super Semar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita terhubung dengan Sadrina Evanalia. Sadrina, silakan. Ya, terima kasih Egan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan menggelar Aan Maning atau peringatan ketiga bagi Yayasan Super Semar. Dari pihak pengadilan memberi dua pilihan kepada Yayasan Super Semar, yakni membayar sukarela ke negara atau dirampas secara paksa. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna, mengatakan pengadilan berhak merampas paksa aset Yayasan Super Semar apabila yayasan menolak membayar sukarela ke negara sebesar 4,4 triliun rupiah. Sebelumnya, kuasa hukum Yayasan Super Semar, Dani Kailimi Mangan, mengatakan Yayasan Super Semar milik mantan Presiden Soeharto itu akan hadir dalam sidang peringatan ini. Namun, alih-alih mau membayar sukarela, Yayasan Super Semar justru menggugat balik Kejaksaan Agung. Yayasan Super Semar menghimpun laba dari Bank BUMN untuk disalurkan ke masyarakat di bidang pendidikan. Namun dana tersebut diselewengkan dan malah mengalir ke sejumlah bank dan perusahaan milik keluarga cendana tersebut. Ya, sebelumnya ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan waktu 2 pekan dan melayangkan surat panggilan terakhir kepada pihak Yayasan Super Semar untuk menghadiri sidang Aan Maning atau sidang teguran. Jika tidak, eksekusi paksa dari aset Yayasan Super Semar ini akan segera dilakukan. Pihak Yayasan Super Semar untuk kedua kalinya mangkir di persidangan Aan Maning yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Kepala Humas PN Jaksel, Made Sutrisna, menegaskan jika dalam panggilan terakhir pihak termohon tidak hadir, tim jaksa eksekutor akan melakukan penyitaan paksa aset Super Semar senilai 4,4 triliun rupiah. PN Jaksel telah menolak pengajuan pihak termohon untuk mengundur sidang pada 10 Februari 2016. Seperti kita ketahui, yayasan milik keluarga mantan Presiden Soeharto itu menghimpun laba dari Bank BUMN untuk disalurkan ke masyarakat di bidang pendidikan. Namun dana tersebut diselewengkan dan malah mengalir ke sejumlah bank dan perusahaan milik keluarga cendana tersebut. Nanti di tanggal 20 Januari itu hadir atau tidak hadir pihak termohon itu dianggap Aan Maning sudah terselenggara. Artinya tidak ada lagi proses Aan Maning lagi gitu. Sehingga dengan demikian maka akan dilaksanakanlah proses eksekusi paksa. Penundaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dilakukan lantaran karena kuasa hukum Yayasan Super Semar tidak hadir. Permintaan penundaan disampaikan oleh kuasa hukum Yayasan Super Semar melalui sebuah surat. Sementara itu, Made menambahkan hakim memberikan waktu selama 8 hari ke depan jika Super Semar tidak juga membayar denda 4,4 triliun rupiah kepada negara yang diputuskan, maka eksekusi akan dilakukan. Sementara itu, Made juga mengungkapkan eksekusi yang dilakukan ini berupa penyitaan aset dari Yayasan Super Semar. Ya, jadi pemanggilan pihak termohon dalam agenda hari ini memang merupakan tindak lanjut atau pelaksanaan dari suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ya. Jadi itu semua perkara perdata yang dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap akan tuntaskan melalui eksekusi namanya, eksekusi. Nah, sebagai langkah awal untuk pelaksanaan eksekusi tersebut, pada hari ini pihak termohon dalam perkara ini adalah Yayasan Super Semar telah dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda atau acara untuk diberikan teguran atau peringatan bahwa termohon itu berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa sejumlah uang sebesar 4,4 triliun rupiah.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kejaksaan Agung dalam perkara penyelewengan dana beasiswa Super Semar dengan tergugat mantan Presiden Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Super Semar. Mahkamah Agung memperbaiki kesalahan etik yang terdapat dalam salinan putusan kasasi. Dengan keputusan tersebut, keluarga Cendana harus membayar 4,4 triliun rupiah kepada negara. Kasus bermula saat Presiden Soeharto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1976 yang menentukan 50% dari 5% laba bank negara disetor ke Yayasan Super Semar. Bermodal PP ini, Yayasan Super Semar sejak tahun 1976 mendapatkan uang sebesar 420 juta dolar Amerika dan 185 miliar rupiah. Namun dalam perjalanannya, dana yang seharusnya untuk membiayai pendidikan rakyat diselewengkan. Setelah Soeharto lengser, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwakili Kejaksaan Agung menggugat Yayasan Super Semar yang diketahui oleh Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada tanggal 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Kejagung dan menghukum Yayasan Super Semar membayar ganti rugi kepada negara sebesar 105 juta dolar Amerika dan 46 miliar rupiah. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 19 Februari 2009. Vonis ini lalu dikuatkan di tingkat kasasi. Majelis Kasasi menghukum Yayasan Super Semar membayar 315 juta dolar Amerika Serikat dan 139,2 miliar rupiah kepada negara atau sekitar 4,389 triliun. Namun putusan kasasi itu telah salah ketik. Seharusnya tertulis 185 miliar rupiah, tetapi tertulis 185 juta rupiah. Kesalahan ketik ini lalu membuat putusan tidak dapat dieksekusi. Kejaksaan Agung kemudian melakukan peninjauan kembali pada September 2013. Dan pada 8 Juli 2015, Mahkamah Agung mengabulkan PK Negara Republik Indonesia dan menolak PK Yayasan Super Semar. Putusan ini diketok oleh Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Hakim Agung Suwardi dengan anggota Majelis Soltoni Mohdali dan Mahdi Soreinda Nasution. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.